Assalamualaikum, selamat sore dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat bisa lihat ini adalah tanaman bunga mawar yang kita tanam di halaman rumah kita. Sahabat bisa lihat bahwasanya bunganya bisa dibilang banyak dan lebat ya. Kemudian kelopaknya juga besar-besar. Seperti sahabat lihat di sini, hampir semua cabangnya itu mengeluarkan kuntum-kuntum baru dan semuanya nanti akan berbunga. Begitu juga yang di sini. Ya, sahabat bisa lihat ini penuh dengan bunga. Nah, pada kesempatan kali ini, sahabat, kita akan sama-sama belajar tips menanam dan merawat tanaman mawar agar rajin berbunga dan bunganya nanti kelopaknya besar-besar. Saya berharap sahabat nanti setia menonton video ini sampai selesai karena saya berjanji mudah-mudahan dengan menonton satu video ini saja nanti kita akan bisa memahami bagaimana cara menanam dari awal, dari stek, perawatan, pemupukan, dan semuanya komplit. Nah, saksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Sahabat, proses penanaman bunga mawar itu sebenarnya bisa dua cara. Yang pertama dengan metode stek, yang kedua itu dari biji. Nah, saya menyarankan dari stek. Karena kalau kita dari biji itu butuh waktu yang sangat lama sekali agar dia bisa tumbuh dan berbunga. Nah, sebenarnya saya sudah menjelaskan secara detail bagaimana cara melakukan stek pada tanaman buah dan bunga termasuk bunga mawar. Nanti lihat di link deskripsi, itu sudah sangat lengkap sekali. Ada 10 langkah cara menyetek dan kemudian saya juga sudah membuatkan video bahan perangsang untuk menumbuhkan akar pada tanaman yang kita stek. Ada 10 bahan itu yang sangat kuat dan sebagian besar adalah organik. Nanti sahabat lihat ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menjelaskan tentang stek ini. Ada 3 hal saja yang ingin saya jelaskan, tips anti gagalnya, karena ini juga saya perhatikan yang paling sering ditanyakan. Nah, kalau kita melakukan stek ya seperti ini, nah ini kan biasanya kan seperti kita buat dia sudut 45 derajat agar luas penampangnya gampang tumbuh akar. Kemudian kita berikan zat perangsang tumbuh akar. Nah, zat perangsang tumbuh akar kita kemarin sudah belajar, nanti lihat videonya. Nah, setelah diberikan zat perangsang tumbuh akar, maka kita siapkan polybag yang kecil ya, diisi dengan tanah aja, dengan sedikit sekam atau sedikit kokopit bisa untuk menjaga kelembapan. Nah, 1 atau 2 hari sebelumnya ini sebaiknya disiram agar media tanamnya agak lembab ya. Nah, kalau sudah kita tanamkan seperti ini misalnya dan kita lakukan sungkup, ini kan sungkup ya, kita sungkup, kemudian kita ikat, biasanya kan gitu ya, kita ikat. Waduh, sebentar. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya ada 3 hal yang selalu ditanyakan oleh para sahabat. Yang pertama, apakah ini disiram? Dan kalau disiram, apa harus dibuka? Jadi jawabannya, selama penyungkupan kita tidak perlu menyiram stek bunga mawar atau stek apa saja sebenarnya. Jadi tidak perlu disiram. Kalaupun misalnya medianya terlihat kering sekali, kita bisa menyiram pada bagian tanah, pada bagian bawah ya. Nah, itu pun hanya sesekali saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya ditanyakan berapa lama sungkup ini dibuka. Sebenarnya untuk melakukan stek, pembukaan sungkupnya itu tergantung dari jenis tanamannya. Ada yang cepat, ada yang lama. Tapi rata-rata sih saya perhatikan sekitar sebulanan. Nah, kapan kita bisa membuka sungkupnya? Sebenarnya biasanya ada beberapa tips ya. Ini sahabat bisa lihat, misalnya seperti ini. Nanti kan setelah kita sungkup dia akan muncul tunas baru. Nah, kalau tunas barunya masih seperti daun muda berwarna kemerahan seperti ini, itu belum bisa kita buka. Nah, kalau tunas baru yang muncul nanti warnanya sudah seperti daun tua dewasa, itu adalah saat yang tepat untuk kita membuka sungkup ini. Nah, satu lagi pertanyaan yang paling sering ditanyakan, kenapa setelah dibuka sungkup dipindahkan dia mati? Nah, ini juga merupakan tips yang harus para sahabat ketahui ya. Kalau kita melakukan stek apa saja termasuk bunga mawar, kalau misalnya dia sudah mau kita lakukan pembukaan sungkup, sungkupnya itu jangan sampai dibuka seluruhnya. Harusnya kita buka karetnya saja dan dibiarkan terbuka di bagian bawahnya. Jadi pembukaan itu harus bertahap. Karena kalau kita langsung membuka secara keseluruhan dan kita paparkan pada dunia luar, ada kemungkinan tanaman yang masih baru ini belum sanggup beradaptasi, dan itulah kenapa
setelah tumbuh tunas, kita buka sungkupnya, tanamannya menjadi mati, atau waktu kita pindah dia jadi mati. Jadi 3 tips ini saya pikir penting sekali dalam proses penyetekan tanaman mawar ataupun tanaman bunga apa saja ataupun tanaman buah apa saja ya. Semoga bermanfaat. Nah, kita masuk dalam tips berikutnya ya. Nah, untuk kita bisa menumbuhkan mawar, sebenarnya kalau kita baru membeli dari toko pertanian kan sering sekali dia masih berbunga. Kemudian di rumah kok tidak berbunga atau berbunganya kecil-kecil. Nah, kita mungkin tips pertama adalah tentang repotting ya, atau memindahkan ke pot yang baru. Nah, untuk memilih pot itu sebenarnya kalau saya boleh menganjurkan, pilihlah pot yang terbaik itu sebenarnya yang dari tanah liat. Jangan dari plastik, tetapi kalau Anda ada ya enggak apa-apa. Tapi kalau ada yang dari tanah liat, dia akan lebih bagus karena dia menjaga kelembapan dengan lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian tips memilih pot ini sendiri, kalau bisa jangan pot yang terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam ke bawah tetapi dia kecil, tanaman mawar ini nanti fokusnya akan tumbuh akar, sementara bunga dan bagian atas dia agak kurang fokus sehingga bunganya lebih sedikit biasanya. Nah, kalau saya boleh menyarankan, pilihlah pot yang lebih lebar, jangan terlalu dalam, tidak apa-apa. Nah, ini biasanya kalau saya perhatikan pada tanaman-tanaman bunga mawar ataupun bunga apa saja biasanya, kalau kita memilih pot yang lebih lebar, maka nanti dia akan fokus terhadap pembungaan. Nah, itu satu tipsnya. Kemudian yang kedua, kalau kita melakukan penanaman, ya media tanamnya, saya pikir saya sudah mengajarkan juga bagaimana cara membuat media tanam yang cocok untuk semua tanaman, apa saja bisa termasuk mawar ya. Nah, boleh dilihat di link deskripsi ya, itu kita bisa menggunakan campuran tanah gembur, sekam atau sekam bakar dengan pupuk kandang atau pupuk kompos. Ya, kalau mau lebih bagus lagi dilakukan pemberian pupuk dasar dengan NPK, kapur dolomit, dan juga sakopi ya. Fungisida biologi ini penting sekali karena musuh utama mawar ini adalah jamur. Nah, setelah dilakukan fermentasi, kita bisa menanam tanaman yang baru kita beli misalnya, untuk dipindahkan ke pot. Tetapi satu lagi tekniknya ya, untuk kita melakukan pemindahan dari tanaman yang baru dibeli, kita jangan langsung memindahkan pada hari itu juga. Setelah kita membeli, kita letakkan di tempat yang teduh biasanya sekitar 4 atau 5 hari atau 1 minggu. Begitu tanaman terlihat segar dan sehat, baru kita lakukan repotting. Saya pikir untuk melakukan repotting sama tekniknya dengan tanaman apa saja. Kita siapkan media tanam ini yang sudah difermentasi, yang sudah matang. Kemudian kita pindahkan, kita buka polybagnya, kita pindahkan. Nah, saya pikir itu adalah tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua adalah penempatan lokasi pada tanaman bunga mawar, dan sebenarnya pada tanaman apa saja itu sebenarnya sangat penting ya untuk kita pahami. Tanaman bunga mawar ini, kalau saya boleh menyarankan, 2 lokasi, syarat lokasi ini harus dipenuhi. Yang pertama adalah lokasi yang mendapat cukup sinar matahari. Di minimal tanaman bunga mawar itu harusnya mendapat sinar matahari sekitar 6 sampai 8 jam. Nah, kalau misalnya lebih, enggak apa-apa, semakin panas semakin bagus. Sekarang sih kondisinya sedang sore ya, makanya agak terlihat teduh. Tetapi sebenarnya kalau mau bagus, dia harus diletakkan di tempat yang mendapat sinar matahari yang banyak sekali. Kemudian syarat yang kedua, kalau bisa, sahabat boleh percaya bahwasanya tanaman ini sebenarnya, tanaman apa saja, kalau saya percaya mereka itu sebenarnya mempunyai perasaan ya. Mereka itu mengerti lingkungan, mengerti tentang kasih sayang gitu misalnya. Ini mungkin terdengar absurd bagi sebagian orang, tetapi kalau saya percaya. Karena itu, tanaman-tanaman ini sebaiknya diletakkan di tempat yang istilahnya jangan banyak gangguan, baik polusi asap ataupun suara-suara yang terlalu di pinggir jalan misalnya ya, banyak debu, banyak asap dan banyak polusi, ini juga akan mempengaruhi pertumbuhannya. Jadi tempatkanlah dia di tempat yang memang bagus posisinya, di mana sirkulasi udaranya bagus, kemudian dia juga istilahnya bebas dari gangguan, bebas dari polusi. Gangguan itu bisa dari siapa saja ya, misalnya dari tanaman, dari peliharaan-peliharaan lain, misalnya kita punya kucing ataupun yang lain ya. Nah, untuk tips berikutnya kita saksikan. Ini sepertinya ada tamu sebentar ya. Sahabat, kita lanjutkan ya. Tadi mohon maaf ada tamu. Jadi mungkin sekarang masuk tips yang keempat barangkali ya, yaitu adalah tentang perawatan selanjutnya pada tanaman bunga mawar, yaitu penyiraman. Nah, penyiraman pada bunga mawar ini sebaiknya kita lakukan memang tiap hari. Pada musim kemarau kita bisa melakukan penyiraman 2 kali sehari.
pada musim hujan kita bisa mengurangi sekitar 2-3 kali per hari. Sahabat jangan terlalu takut untuk melakukan penyiraman, karena memang yang penting media tanamnya kita harus buat poros yang bagus ya. Nah, kalau misalnya dia poros, walaupun kita siramnya banyak, dia tidak akan menggenang dan tidak akan menyebabkan jamur pada akarnya. Itu adalah selanjutnya. Kemudian perawatan yang paling penting, yang kelima atau keenam, saya lupa, nggak apa-apa dihitung sendiri ya, adalah pemupukan. Nah, sebenarnya sahabat, pemupukan itu sebenarnya kita ada beberapa yang biasanya kita berikan. Yang wajib itu adalah kita memberikan pupuk kandang sekitar 15 hari sekali. Sekitar 1 genggam saja biasanya kita berikan pada sekitar tanaman tersebut. Dan kita juga bisa memberikan kombinasi dengan pupuk NPK seimbang. Ya, NPK seimbang kita berikan sekitar setengah sampai 1 sendok tergantung besarnya polybag ya. Kita taburkan pada daerah pinggir polybag, jangan dekat dengan batangnya karena bisa menyebabkan tanaman mawarnya gosong, terbakar dan mati ya. Jadi hanya di pinggir-pinggir saja. Kemudian, jadi saya pikir pemupukan utama yang perlu kita berikan itu adalah NPK dan pupuk kandang. Dosisnya ya, kalau pupuk kandang tadi sekitar 1 genggam, NPK ini sekitar setengah sampai 1 sendok, bahkan bisa 2 sendok pada tanaman mawar yang sudah besar. Sekitar 2 minggu sekali sudah cukup. Nah, saya juga ingin mengatakan, untuk kita bisa mendapatkan bunga mawar dengan tangkai yang besar dan panjang seperti ini saya membuat eksperimen ini penting ya sahabat ya. Karena mungkin kalau kita ingin melakukan budidaya bunga mawar untuk dijual, kita perlu mendapatkan tangkai yang panjang dan besar. Berbeda dengan yang di belakang ini kan tangkainya tidak besar-besar ya. Nah, ada satu tips yang mungkin tidak banyak diketahui orang, selain pemupukan yang tadi, kita bisa memberikan Epsom soil. Epsom soil itu adalah garam Inggris, magnesium sulfat. 1 sendok teh saya pikir cukup sih sebenarnya, atau setengah sendok makan, maksimal 1 sendok makan untuk 1 liter air kita kocorkan dan kita semprotkan. Nah, ini misalnya Epsom soilnya ya, garam Inggrisnya kita ambil 1 sendok, masukkan ke dalam, dikocok rata, kemudian kita semprotkan sekitar 15 hari sekali. Nah, ini juga bisa kita berikan pada waktu pertama kali kita melakukan repotting juga untuk mencegah tanaman stres ya. Nah, dengan pemberian Epsom soil rutin selama 15 hari sekali, biasanya kita akan mendapatkan tanaman yang lebih sehat dan lebih kuat. Nah, itu merupakan tips yang keenam ya barangkali ya, yaitu pemupukan. Kemudian satu lagi yang biasanya kita berikan tips, yaitu kita melakukan raking. Raking itu artinya penggemburan ya. Jadi misalnya 15 hari sekali ketika kita hendak memberikan pupuk kandang, sekalian kita melakukan pengemburan pada media tanam. Nah, setelah itu kita berikan pupuk kandang yang sudah jadi tanah ya, sekitar 1 genggam saja. Nah, ini penting agar tanaman ini menjadi tetap sehat dan subur dan rajin berbunga dan bunganya besar-besar. Saya pikir itu adalah tips berikutnya tentang raking. Nah, tips yang ke-7 barangkali ya adalah pemberian pupuk perangsang buah yang organik. Nah, ini sahabat bisa lihat, sebenarnya kan kita sudah buat kemarin 3 jenis pupuk perangsang buah yang bisa kita pakai pada tanaman bunga, tanaman buah, dan semuanya ya bisa kita pakai. Yang ada 3 macam ramuan, silahkan sahabat lihat di link deskripsi. Nah, ini saya buatkan contohnya yang sudah kita buat dari kulit pisang dan telur ya waktu itu. Nah, sahabat banyak bertanya apakah nanti berbau amis? Tidak berbau amis. Ya, baunya seperti agak asem ya, seperti tape karena kita lakukan fermentasi. Nah, setelah kita lakukan fermentasi sekitar 2 minggu, ini nanti disaring kotorannya, sisa-sisa sampahnya ini bisa kita letakkan di sekitar tanaman apa saja. Nah, kemudian air saringannya ini bisa kita ambil sekitar 20 ml, kemudian 20 ml itu sekitar 4 sendok, kita campurkan 1 liter air dan kita semprotkan pada pagi ataupun sore sekitar seminggu sekali, sehingga tanamannya akan rajin berbunga. Sahabat bisa lihat seperti ini ya, pada setiap ujung-ujungnya dia akan selalu keluar bunga. Nah, ini adalah rahasia yang ke-7. Nah, satu lagi sahabat, ada satu rahasia pemupukan yang dapat kita lakukan dengan menggunakan pupuk padat untuk merangsang pembungaan. Ini bisa juga kita lakukan. Nah, seperti ini sahabat bisa lihat, ini adalah pupuk padat. Nah, pada video berikutnya saya akan kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat pupuk padat ini yang bisa
kita pakaikan pada tanaman bunga dan buah apa saja di sekitar kita. Dan ini saya pikir sangat praktis sekali. Walaupun pupuk perangsang yang sudah kita ajarkan kemarin juga bagus, tetapi itu agak sedikit repot karena kita harus menyemprotkannya kan seminggu sekali. Kalau ini dia bisa bertahan selama berbulan-bulan, hanya kita letakkan pada pot dan dia akan bekerja untuk merangsang pembungaan dan pembuahan. Sahabat harus menekan tanda subscribe dan menekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan bagaimana cara membuat pupuk padat ini yang bisa kita berikan pada tanaman bunga, tanaman buah, alpukat, pepaya, jeruk, jambu, mangga, apa saja yang susah berbuah, kita letakkan itu ya. Nanti kita belajar. Kemudian untuk tips selanjutnya adalah pengendalian hama. Nah, sahabat mungkin harus tahu juga ya, hama yang paling sering mengganggu tanaman mawar ini biasanya sih ada dua, serangga ulat, dan yang kedua adalah jamur. Nah, jamur itu biasanya dia akan menyebabkan black spot disease, artinya daunnya akan menguning dengan bintik-bintik kehitam-hitaman seperti ini ya. Atau nanti saya akan tunjukkan black spot disease. Dan yang kedua adalah serangan jamur yang menyebabkan batangnya kehitam-hitaman dan tanaman bisa mati. Ini kebetulan tidak ada ya, sehat semua tanamannya. Nah, nanti saya tunjukkan di video ini, nanti saya buatkan gambarnya. Nah, jadi, dan satu lagi ulat. Nah, ulat juga nanti saya tunjukkan videonya yang sering biasanya. Nah, ini seperti ini, ada serangan ulat ya. Nah, ini serangan ulat kemarin tapi sudah sembuh sih. Cuman ini kemarin kena ulat sebenarnya. Nah, nanti jadi cara penanganannya, sahabat tidak perlu susah, bisa menggunakan pestisida organik yang kemarin sudah kita sudah ajarkan untuk mengatasi daun keriting pada tanaman cabai yang menggunakan daun mimba ataupun daun yang pahit-pahit dicampur dengan beberapa bahan yang lain yaitu kapur sirih dan kunyit, itu bisa dipakai. Ataupun misalnya kita bisa juga menggunakan pestisida yang campuran antara bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan tembakau, itu juga bisa dipakai. Linknya ada saya sertakan di deskripsi. Tetapi kalau misalnya yang tidak mau susah, sebenarnya yang biasa kita pakai kalau kita punya tanamannya banyak sekali untuk membuat organik kan kadang-kadang sulit ya. Nah, kita pakai aja insektisidanya Lanet, kemudian Antrakol untuk fungisidanya. Ini kita berikan seminggu sekali dengan perekat. Perekatnya bisa 1 atau 2 tetes deterjen cair, ataupun kita bisa memakai lidah buaya ya. Kita semprotkan seminggu sekali. Mudah-mudahan nanti tanamannya akan bebas dari serangan jamur dan serangan ulat dan serangga. Itu adalah tips berikutnya. Kemudian barangkali tips terakhir ya. Tips terakhir yang saya pikir merupakan hal yang paling penting sekali dari semua tips perawatan mawar ini adalah kita harus rajin melakukan pruning. Nah, sebentar ya, saya cari dulu gunting saya. Sebentar. Nah, ini. Jadi sahabat, untuk kita bisa mendapatkan tanaman yang rajin berbunga, kita jangan sayang untuk melakukan pemangkasan, karena ini syarat utama agar tanaman mawar ini bisa tetap tumbuh seperti ini contohnya ya. Nah, sahabat bisa lihat ini bunganya banyak sekali akan muncul. Jadi kalau pada tanaman-tanaman yang misalnya bunganya sudah tua, sudah mati, sudah mau mati misalnya, kita jangan segan-segan memotongnya. Hanya saja mungkin yang ingin saya ajarkan pada kesempatan kali ini, batas tempat kita memotong itu. Nah, sebentar ya, yang mana ini contohnya? Ini masih bagus semua sih. Nggak apa-apa, kita belajar yang ini aja ya, agar kita kira-kira tahu batasnya. Misalnya ini kita bunga mawarnya sudah mati. Nah, gimana kita batas memotongnya? Perhatikan ini daunnya 3, ini daunnya 5. Mungkin di bagian bawah bisa 7. Nah, kita harus memotong di bawah dari yang berdaun 3 ini. Karena kalau misalnya dia dipotong di atas, dia tidak akan menghasilkan tunas yang akan menghasilkan bunga. Karena itu perhatikan jumlah daunnya. Nah, kita potong di sini saja. Nah, ya. Seperti itu. Misalnya ini contoh lagi ya. Contoh, misalnya kita mau ini nanti kalau sudah tua, mau kita potong, ini kan daunnya 3, ini daunnya 3. Nah, ini daunnya sudah 5 ya. Kita bisa memotongnya di bagian yang berdaun 5 ini nanti. Dipotong di sini, jangan di atas. Kalau di atas, dia akan sulit muncul tunas baru yang bisa menghasilkan bunga. Nah, pemangkasan juga penting untuk kita lakukan pada tanaman-tanaman yang sakit seperti ini. Nah, ini seperti ini misalnya kan ada sakit. Nah, kebetulan ini sakitnya karena serangan serangga, kita jangan takut, dipotong saja, jangan takut-takut.
dia akan tumbuh lagi dan dia akan sehat. Nah, kalau misalnya kita menemukan daun-daun yang seperti ini terkena jamur ya, kekuning-kuningan dengan bercak hitam, black spot disease namanya. Nah, ini kita potong saja, dan kalau bisa ini dibuang jauh ya, agar dia tidak menulari tanaman-tanaman lainnya. Saya pikir sahabat, mungkin ini memang sudah agak sore ya, sudah mulai ngaji, sebentar lagi maghrib. Saya pikir saya sudahi saja video ini sampai di sini. Mungkin ada di antara sahabat yang masih kurang jelas, ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawab semampu saya. Dan kalaupun ada sahabat yang kira-kira ingin berkonsultasi melalui nomor WhatsApp, sebenarnya enggak apa-apa. Saya sih insya Allah akan berusaha untuk menjawabnya semampu saya. Tetapi saya mohon jangan menelpon ketika malam hari ya, karena kan malam adalah satu-satunya waktu saya untuk bisa berkumpul dengan keluarga dan bisa beristirahat. Saya mohon pengertiannya, saya mohon maaf sekali. Nah, saya pikir itu saja. Kalau sahabat menganggap ada manfaat yang bisa diambil dari video ini, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.